Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai ya. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sesuai dengan agenda yang sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Agenda persidangan kita adalah mendengar keterangan ahli, 2 orang ahli yang diajukan oleh pemohon, dan dari catatan kepanitraan semua pihak hadir kecuali DPR atau yang mewakili tidak hadir, pihak terkait KPU dan Sarlota Fabiola juga tidak hadir, selebihnya hadir. Dan sebelum kita mengambil keterangan ahli, ini ahli akan disumpah. Siap ya ahli? Ahli 2 yang dihadirkan, 1 Fritz Edward Siregar PhD, silakan akan diambil sumpahnya. Kemudian yang kedua Dr. Agus Riwanto SH CLA, silakan. Ya, untuk Fritz Edward Siregar akan diambil sumpahnya oleh Pak Dr. Manahan. Pak Agus Riwanto akan diambil sumpahnya oleh Pak Wahidudin Adam. Dipersilakan Yang Mulia Pak Manahan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Pada ahli Fritz Edward Siregar PhD ya, beragama Kristen Protestan, tangan kanan dua jari, ikuti lafaz janji yang saya tuntunkan ya. Kita mulai. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Saudara ahli silakan kembali ke tempat. Berikutnya Dr. Agus Rianto, silakan melalui online. Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang. Untuk Pak Dr. Agus Riwanto SH CLA, siap, tangannya lurus ke bawah. Ya, ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Sidang. Terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Wahidudin Adams. Silakan mengambil tempat. Pemohon, siapa yang akan menyampaikan keterangan ahli terlebih dahulu? Izin Yang Mulia, yang pertama adalah Pak Fritz. Ya, silakan Pak Fritz mengambil tempat di mimbar. Keterangan disampaikan paling lama 15 menit ya. Persilakan. Kepada yang terhormat, Yang Mulia Ketua dan Wakil Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Perihal keterangan ahli pada perkara nomor 114 PU 20/2022. Dengan hormat, terkait dengan surat permohonan yang dikirimkan kepada saya untuk menjadi ahli pada perkara nomor 114 PUU 20/2022 yang dikirimkan oleh pemohon, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat hukum saya
terhadap permohonan nomor 114 PU 20/2022 sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Sebagai seorang pengajar hukum tata negara pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, STH Indonesia Jentera, saya mendapat kesempatan dan kehormatan untuk menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu periode 2017-2022 sebagai Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi. Selama periode tersebut, kami melakukan fungsi pencegahan, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan penanganan pelanggaran untuk Pilkada 2017 putaran kedua, Pilkada 2018, Pemilu 2019, dan Pilkada 2020. Oleh karena itu, izinkanlah saya menyampaikan pendapat saya dengan menggabungkan pengetahuan hukum yang saya miliki dan pengalaman saya selama menjadi pengawas pemilu. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan pada bagian pengantar ini, saya mengerti bahwa dalam persidangan ini begitu banyak pendapat terhadap kebaikan dan keburukan dari sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup yang sudah disampaikan oleh para pihak. Dan saya berpendapat bahwa apapun constitutional choice yang dipilih memiliki kebaikan dan keburukan. Atau dalam bahasa saya, setiap constitutional choice ada konsekuensi yang harus diantisipasi terhadap pilihan yang dilakukan. Suatu perubahan dalam sebuah konstitusional demokrasi adalah bagian dari suatu proses yang sangat penting untuk memastikan pelindungan dan pemajuan prinsip-prinsip demokrasi yang berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan oleh Bruce Ackerman, democratic systems need to be capable of adapting to evolving societal needs and challenges while maintaining their core values. Atau dalam terjemahannya adalah sistem demokrasi harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat yang terus berkembang sambil mempertahankan nilai-nilai intinya. Ketika suatu perubahan dibuat untuk mendukung proses demokrasi, maka perubahan tersebut berkontribusi pada ketahanan atau resilience sistem demokrasi itu sendiri. Selama perubahan itu dilakukan melalui proses yang transparan, inklusif, dan partisipatif yang menghormati norma-norma konstitusional dan nilai-nilai demokrasi, maka perubahan tersebut diperlukan untuk kelangsungan fungsi dan pertumbuhan demokrasi konstitusional kita. Dan perubahan yang saya maksud adalah perubahan dari sistem proporsional terbuka kepada sistem proporsional tertutup. Saya berpendapat bahwa menyesuaikan atau mengubah kebijakan hukum merupakan tindakan yang dapat dilakukan ketika implementasinya gagal, mencapai tujuan yang dimaksudkan, atau menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Kees Sasteen berpendapat bahwa hukum dan peraturan harus dirancang untuk menjadi fleksibel dan mampu beradaptasi dalam menghadapi informasi baru atau keadaan yang berubah. Inilah pentingnya proses pembelajaran dan pengalaman untuk merevisi suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum tahun 2009, 2014, dan 2019 melalui sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Layaknya sebuah constitutional choice, maka ada niat atau original intent sebuah constitutional choice itu dibuat. Dan original intent tersebut kemudian akan diselaraskan kepada praktek di lapangan. Apakah intent yang ingin dicapai itu terjadi atau tidak? Apakah ada efek dan konsekuensi yang harus kita hadapi? Apakah setelah menerapkan sistem tersebut selama 3 pemilu terakhir, sudah saatnya kita melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut dengan mempertimbangkan konsekuensi yang sudah terjadi. Dalam keterbatasan waktu yang saya miliki, izinkan saya untuk menyampaikan dampak atau konsekuensi dari pilihan tersebut dalam 2 pendekatan, yaitu teknis kepemiluan dan politik uang. Yang mulia, Ketua dan Wakil Ketua dan anggota Hakim Konstitusi yang saya hormati, dalam suatu siklus tahapan pemilu, tahapan yang paling krusial ada di 3 tahapan, yaitu tahapan kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi.
Saya tidak mengatakan bahwa tahapan lain tidak penting, tapi terkait dengan permohonan akuo, ketiga tahapan ini yang menjadi dasar argumentasi saya. Definisi kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Pemilu. Akan tetapi, apa yang kita temukan di lapangan lebih menonjolkan keakuan dan bukan kepartaian. Tidak menunjukkan visi misi dari program partai, akan tetapi citra diri. Tidak dapat kita sanggah bahwa proses pemungutan suara dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara adalah proses yang rumit, melelahkan, dan sangat berpotensi kepada kesalahan. Proses pemungutan suara di mana harus memilih calon dengan daftar nama sangat berpotensi menyebabkan suara tidak sah. Pada pemilu 2019, jumlah suara tidak sah mencapai 17.503.953 atau setara dengan 11,12%. Proses penghitungan suara juga terkena dampak akibat sistem proporsional terbuka. Proses penghitungan yang memakan waktu yang lama karena harus menghitung dan mencatat nomor calon atau nomor partai dan meletakkannya pada kolom yang benar. Potensi manipulasi suara rentan terjadi pada proses penghitungan suara dalam proses pencatatan pada kolom nama calon atau nama partai. Dalam proses rekapitulasi, persoalan yang sering terjadi di TPS pada saat rekapitulasi adalah perpindahan suara dari satu calon kepada calon lain dalam satu partai, yang tidak saja menyebabkan kehilangan suara calon legislatif, tetapi juga pengingkaran terhadap masyarakat yang memilih calon tersebut. Yang mulia Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Hakim Konstitusi yang saya hormati, persoalan yang sering juga terjadi dalam suatu pemilu adalah tingginya politik uang. Adanya pemahaman bahwa hanya dengan politik uanglah seorang calon dapat memenangi sebuah pemilihan, menyebabkan maraknya politik uang. Meskipun pendapat tersebut tidak benar, akan tetapi keinginan untuk menjadi pemenang menyebabkan praktek tersebut terjadi di tengah-tengah masyarakat, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Burhanuddin Mutadi dalam bukunya Kuasa Uang. Adanya penguatan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu melalui Undang-Undang Pemilu dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi menjadikan Bawaslu menjadi satu-satunya lembaga pengawas pemilu. Bawaslu memiliki struktur organisasi secara permanen sampai tingkat kabupaten kota dan memiliki pengawas sampai kepada tingkat TPS. Penguatan Bawaslu tersebut merupakan bagian dari grand design untuk memastikan keadilan pemilu serta penegakan hukum pemilu terjadi. Penguatan juga terjadi dengan adanya kewenangan penanganan pelanggaran administrasi yang putusannya bersifat final, termasuk pemindahan secara in absentia. Akan tetapi, semua itu tidak dapat meredam mengatasi politik uang yang terjadi. Dalam pemilu 2019, terkait dengan penanganan pidana pemilu, Bawaslu menerima 20.072 temuan dan laporan pidana pemilu. Dari 20.072 temuan dan laporan, yang dapat memiliki putusan pengadilan adalah hanya sebanyak 463 putusan. Yang terdiri antara lain, pelanggaran politik uang hanya sebanyak 69 putusan, penggelembungan suara 43 putusan, dan menggagalkan pemungutan suara sebanyak 10 putusan. Tentu saja, kita tidak puas dengan jumlah putusan yang dihasilkan. Akan tetapi, beban penanganan politik uang tidak saja dapat ditanggung oleh Bawaslu sendiri, tetapi para pihak dalam sentra Gakumdu dan ketersediaan pelapor, serta para pihak yang bersedia untuk menjadi saksi dalam proses pemeriksaan dan persidangan. Begitu banyak literatur, baik yang ditulis para ilmuwan baik dari dalam ataupun luar negeri, yang menuliskan bagaimana politik uang merusak proses pemilu yang sedang terjadi. Dan perubahan melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup menjadi salah satu cara yang efektif untuk menghilangkan politik uang dalam proses pemilu. Yang mulia, Ketua dan Wakil Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, pemilu tidak sekedar hanya mencoblos, tetapi pemilu merupakan suatu proses
yang fundamental di mana masyarakat belajar tentang partai politik, mencocokkan diri mereka dengan ide dan nilai partai, dan terlibat dalam pendidikan politik. Sebagaimana Richard Pildes menekankan, demokrasi thrive on the active participation of its citizen and the robust competition of idea. Terjemahannya adalah demokrasi tumbuh subur karena adanya partisipasi aktif dari warga negara dan adanya persaingan ide yang kuat. Pemilu berfungsi sebagai suatu forum yang penting untuk mendukung keterlibatan masyarakat, mempromosikan kesadaran politik, dan mendorong pengambilan keputusan di mana para pihak mengetahui bagaimana suatu proses pemilu itu terjadi, dengan mengakui bahwa pemilu adalah bagian penting dari proses demokrasi tanpa berusaha untuk menebak atau mendesain hasil akhir dari sebuah pemilu. Kita akan memberikan apresiasi terhadap pembentukan masyarakat yang demokratik, masyarakat yang percaya kepada proses, masyarakat yang menolak adanya politik uang yang mencederai proses. Demikian keterangan ahli ini saya sampaikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan yang saya sampaikan secara lisan pada persidangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia, dan saya siap menjawab pertanyaan apabila nanti ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saya. Demikian, wal muwaffiq ila methodik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Ahli. Sekarang ahli yang kedua, Dr. Agus Riwanto, dengan slot waktu yang relatif sama ya, Pak Dr. Agus. Dipersilakan. Baik. Yang Mulia, Ketua dan anggota Hakim Mahkamah Konstitusi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan yang mulia dan terhormat ini, saya sebagai pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta, sekaligus pernah menjadi penyelenggara pemilu sebagai Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sragen selama 2 periode, tahun 2003 hingga 2013. Pada kesempatan yang mulia ini, saya merasa terhormat mendapat kesempatan untuk menyampaikan keterangan ahli terkait dengan uji materi perkara nomor 114 PUU 20 Romawi tahun 2022. Yang Mulia Ketua dan anggota Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan saya menyampaikan pokok-pokok pikiran. Menurut ahli, ketentuan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu yang menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Kata proporsional terbuka itu adalah sistem pemilu yang dianut di Indonesia, sebagaimana diikuti oleh petunjuk teknis operasionalnya atas norma tersebut yang terdapat pada norma yang diatur selanjutnya, yakni ketentuan pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 366 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan D, pasal 422, pasal 426 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik dalam 3 argumentasi. Pertama, sistem yang dipilih ini melemahkan pelembagaan organisasi partai politik di negara demokrasi. Yang kedua, sistem ini melemahkan identitas kepartaian atau partai ID. Yang ketiga, sistem ini melahirkan fenomena anti partai politik atau deparpolisasi atau partai de life. Yang pertama, saya ingin menyampaikan lebih dalam mengenai sistem ini melemahkan pelembagaan organisasi partai politik di negara demokrasi. Pelembagaan partai politik adalah upaya menempatkan parpol sebagai organisasi utama dalam negara yang memiliki perilaku dan budaya yang terpola. Bentuk pelemahan pelembagaan parpol dari bangunan sistem proporsional terbuka antara lain, caleg yang terpilih dalam pemilu tidak berperilaku dan bersikap terpola untuk menghormati lembaga partai politik
karena merasa yang menentukan terpilihnya bukan melalui organisasi partai politik, melainkan berbasis suara terbanyak. Dalam praktek penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2019 di Indonesia tidak sesuai dengan kehendak konstitusi sesuai dengan ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Karena peserta pemilu bukan partai politik, melainkan individu atau calon anggota legislatif. Organisasi partai politik kehilangan perannya secara signifikan dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Karena sistem ini dimaknai dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak bukan berdasarkan nomor urut yang disiapkan oleh partai politik dalam surat suara. Dalam prakteknya juga, sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak ini berdampak pada pemilu yang hanya bergantung pada figur atau kandidat center politik. Sehingga pemilih dalam pemilih lebih mempertimbangkan pada caleg yang populer dan bermodal uang. Dalam prakteknya, kendati partai politik diberi kewenangan melakukan perikutan caleg dan menempatkan ke dalam nomor urut, namun hanya bersifat formalitas belaka, karena caleg yang ada di nomor urut tersebut tidak secara otomatis dapat terpilih dalam pemilu. Sistem pemilu proporsional terbuka ini telah mendorong parpol untuk berlomba-lomba merekrut caleg yang memiliki modal dana yang besar dan populer agar dipilih oleh pemilih, bukan merekrut caleg berdasarkan pada ikatan ideologi dan struktur partai politik dan memiliki pengalaman dalam pengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik. Akibatnya, saat caleg terpilih menjadi anggota DPR seolah-olah bukan mewakili organisasi partai politik, namun mewakili dirinya sendiri. Sistem pemilu proporsional terbuka ini telah menjadi penyebab utama mengapa caleg memiliki sikap yang tak loyal pada organisasi partai politik. Karena caleg merasa parpol hanya kendaraan dan yang menentukan keterpilihannya adalah pemilih, bukan organisasi partai politik. Akibatnya, berdampak pada krisis kewibawaan organisasi partai politik, melemahkan partisipasi masyarakat untuk menjadi pengurus partai politik. Akibatnya, partai politik tidak menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang bersifat ideologis dan organ pengkaderan calon pemimpin politik. Sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasar suara terbanyak telah menyebabkan model kampanye yang tidak tepat. Karena caleg cenderung mengkampanyekan dirinya sendiri dan program personalnya, bukan visi misi dan program partai politik. Akibatnya, tidak dapat mengontrol materi kampanye dan berbiaya mahal. Karena realitasnya, ketika caleg ditetapkan oleh parpol, maka caleg bergerak dan berkampanye sendiri-sendiri dengan menggunakan segala cara untuk mengumpulkan massa agar memilih dirinya. Sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasar suara terbanyak telah menyebabkan politik uang tinggi karena caleg diutamakan bermodal uang besar dan populer. Caleg dituntut mengeluarkan biaya kampanye yang sangat mahal, sehingga hanya caleg yang kaya dan punya modal besar yang bisa terpilih. Studi dilakukan Burhanuddin Muhtadi menemukan bahwa praktek politik uang di Indonesia terdapat 33% responden menyatakan pernah menerima uang pada saat keluar dari TPS. Itu berarti setara dengan 106 juta pemilih atau 62 juta pemilih di Indonesia. Fakta demikian menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat ketiga terbesar politik uang di dunia. Maka jika pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dipertahankan, akan dapat berpotensi merusak bangunan demokrasi di Indonesia. Hakim, ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi yang mulia. Berikutnya, argumentasi yang kedua, sistem pemilu proporsional terbuka ini melemahkan identitas kepartaian atau partai ID. Dalam negara demokrasi, identitas kepartaian sangat penting karena akan dapat menggambarkan mengenai pilihan pada parpol tertentu dalam pemilu, merupakan identitas politik dan ideologis. Sehingga partai ID yang kuat akan mendorong pemilih yang ideologis, bukan pemilih yang pragmatis. Partai ID ini merupakan komponen psikologis yang akan memberikan sumbangan bagi stabilitas dukungan terhadap partai dan sistem kepartaian yang bisa memperkuat demokrasi. Berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indobarometer menyatakan, tahun 2021 menyatakan 92,3% responden menyatakan tidak punya ikatan dengan partai. Sedangkan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tahun 2022
menyatakan 67,3 pemilih tidak punya ikatan dengan ideologi partai. Rendahnya partai ID ini menunjukkan bahwa pemilih dalam pemilu di Indonesia berdasarkan sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak telah nyata memicu pemilih menjadi bersikap pragmatis dan menyebabkan lahirnya materialisme politik, yaitu suatu bentuk landasan atau cara bersikap seseorang atau kelompok yang mementingkan aspek keberadaan atau kebendaan atau materi, dapat berbentuk seperti kapital, uang, finansial, atau barang lain yang memiliki nilai ekonomis dalam setiap aktivitas politik yang dilakukan. Bagi orang yang berpandangan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan ideologis, nilai-nilai, visi misi, platform, jargon, dan program kerja dalam perpolitikan saat ini dinilai kurang relevan diperbincangkan. Karena yang paling relevan menurut mereka sekarang adalah segala aktivitas atau kegiatan politik yang dapat memberikan keuntungan material yang bisa didapat baik secara individual maupun kelompok. Sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak telah melahirkan kompetisi yang semu atau pseudo competition antar parpol. Cara ini bukan saja memperlemah derajat sistem kepartaian yang diukur dari adanya kompetisi yang serius antar partai dalam pemilu dengan menghadirkan ideologi dan program-program parpol, melainkan atas dasar uang dan berbagai turunannya serta jaringan sosial yang membuat caleg populer di mata pemilih. Karena uang, modal sosial dan popularitas menjadi alasan utama caleg terpilih dalam pemilu. Maka tidak heran bila caleg yang terpilih lebih didominasi oleh pengusaha, artis, tokoh populis, dan kerabat elit politik. Hakim Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi yang mulia. Berikutnya, argumentasi yang ketiga, mengapa sistem pemilu proporsional terbuka ini bertentangan dengan konstitusi, yaitu melahirkan fenomena anti partai politik atau deparpolisasi atau partai delahi. Dampak dari lemahnya partai ID ini akan melahirkan fenomena deparpolisasi adalah gejala psikologis yang membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap partai. Yang dalam leksikon ilmu politik, gejala ini bisa dilihat dari dua dimensi yang menghubungkan pemilih dengan partai. Identifikasi diri dengan partai dan evaluasi masa pemilih atas fungsi intermediasi partai politik. Sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dapat melahirkan fenomena anti partai politik atau deparpolisasi yang berdampak buruk pada pemilu dan demokrasi di Indonesia. Antara lain, pertama, perubahan pilihan pemilih dari satu parpol ke parpol lain dalam satu pemilu ke pemilu selanjutnya, electoral volatility. Misalnya, hasil pemilu selama 5 kali menghasilkan pemenang yang berbeda-beda dan tidak ada partai mayoritas memperoleh kursi di parlemen. Akibatnya, tidak ada partai yang membuat partai harus melakukan koalisi. Yang kedua, maraknya split ticketing voting, yakni dukungan konstituen yang tidak linear dalam memilih partai politik dan caleg yang sama dalam pemilu. Bahkan tak linear antara instruksi elit partai agar mendukung calon pejabat eksekutif yang didominasi partai dan afiliasi partai pemilih. Dalam pemilu presiden atau kepala daerah, banyak konstituen partai yang memilih calon yang tidak didukung oleh partainya sendiri. Yang ketiga, partai politik kelak hanya menjadi sarana demokrasi yang non-ideologis untuk meraih kekuasaan. Akibatnya, politisasi menjadi politisi kita menjadikan parpol sebagai kendaraan politik kepentingan sesaat. Seharusnya parpol adalah organisasi untuk memperjuangkan ide-ide, nilai, dan ideologi bernegara yang dijawantahkan dalam platform partai politik sebagai peserta pemilu guna meraih kekuasaan politik. Yang keempat, maraknya fenomena politisi kutu loncat atau pindah dari satu partai ke partai lainnya di Indonesia saat pemilu tiba. Sehingga politisi Indonesia telah dihinggapi oleh ketidakkonsistenan dalam memperjuangkan dan mempertahankan ideologi partai politik, maka sesungguhnya politisi kita hari ini juga tak konsisten pada partai ID. Yang keenam, berdampak pada menurunnya secara drastis partisipasi massa dalam kampanye-kampanye yang diorganisir oleh partai politik. Hakim Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi yang mulia. Dengan demikian,
sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu tidak sesuai dengan kehendak konstitusi. Karena kendati dalam konstitusi tidak menyebutkan secara tegas sistem pemilu yang dianut di Indonesia, namun berdasarkan ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang menempatkan partai politik sebagai peserta pemilu, maka menurut ahli, sistem pemilu yang paling mendekati kehendak konstitusi adalah pemilu proporsional tertutup dengan penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut yang disediakan oleh partai politik sebagai manifestasi sebagai peserta pemilu. Maka parpol sebagai peserta pemilu ini seharusnya dimaknai berperan dan berfungsi kuat dalam semua tahapan pemilu, terutama tahapan pertama, tahapan penjaringan calon, kedua, tahapan penyaringan calon, ketiga, penetapan calon, keempat, penetapan nomor urut, dan yang kelima, penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut. Demikianlah keterangan ahli yang dapat ahli sampaikan pada kesempatan yang mulia. Semoga dapat membantu Mahkamah Konstitusi untuk menemukan keadilan. Demikian, terima kasih atas waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ahli. Sekarang giliran mendalami pendapat ahli ya. Dimulai dari pemohon. Itu jelas ke ahli siapa. Dan pertanyaannya kalau bisa disederhanakan, jangan berputar-putar begitu. Silakan. Baik Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih pula kita sampaikan kepada ahli Pak Fritz dan Pak Agus atas kesediaannya memberikan penerangan pada pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ringkas sesuai arahan Yang Mulia. Pertama adalah pada Pak Fritz dan Pak Agus juga. Nah, jadi menurut saudara ahli, adakah sistem yang paling cocok atau bisa dianggap menuju ke arah ideal dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, mengingat Indonesia yang begitu luas dan begitu banyak orang. Jadi apakah ada sistem pemilu yang mendekati ideal untuk menyatukan negara kita sesuai dengan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia? Terus yang kedua, ya mengenai hubungan antara calon legislatif, bagaimana mereka melaksanakan tugas konstitusionalnya. Selanjutnya yang ketiga, mengenai sistem yang ada sekarang, mengenai sistem proporsional terbuka ini, menghasilkan anggota legislatif, apakah itu mencapai atau mendekati tahap yang diinginkan rakyat atau tidak? Bagaimana pengalaman saudara ahli sebagai para praktisi dan ahli juga? Selanjutnya, siapa yang paling bertanggung jawab di dalam menghasilkan anggota legislatif dalam melaksanakan tugasnya di lembaga perwakilan? Saja khusus kepada saudara Pak Fritz mengenai politik uang, karena saudara ahli menyinggung politik uang yang ada di Indonesia, dan apakah politik uang ini dalam sistem proporsional terbuka yang begitu masif menyebabkan korupsi yang begitu masif di Indonesia, dan ini berkaitan dengan sistem yang digunakan sekarang, mengingat saudara ahli sebagai Bawaslu dan ada puluhan ribu laporan. Apakah sistem yang berbiaya mahal ini dan membutuhkan anggaran pemerintah senilai mungkin sekarang itu 100 triliun, apakah menghasilkan kinerja DPR yang baik atau menghasilkan anggota perwakilan yang baik? Dan apakah dengan adanya sistem proporsional tertutup, anggaran yang itu bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya lebih dimanfaatkan untuk masyarakat, misalkan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya? Terus pada ahli Pak Agus dan Pak Fritz ini, jadi pengalaman kami dari pemohon ini, kami menemui para anggota KPPS. Jadi ada 2 anggota KPPS yang dalam pemilu lalu sebagai pelaku, dan mereka menyatakan bahwa mereka merasa kerepotan atau merasa sangat tertekan dan sakit gitu Pak. Dan di lebih luas lagi kan ada hampir 1.000 orang yang meninggal dunia sebagai panitia KPPS dari level bawah sampai level pusat. Dan ini menyebabkan trauma bagi mereka untuk menjadi anggota panitia kembali di tahun depan. Dan apakah ada solusi untuk penyederhanaan sistem pemilu ke depannya? Selanjutnya khusus untuk Pak Agus. Pak Agus, ini kan Anda mengkaji mengenai identitas kepartean. Identitas kepartean ini
apabila dikaitkan dengan tadi efek dan bagaimana yang begitu rendah ini dan cara mendongkrak identitas kepartian yang hilang digantikan oleh identitas pribadi dengan uang dan liberalisasi di sistem pemilu Indonesia, bagaimana efeknya bagi kemajuan demokrasi di negara kita, Pak? Terima kasih. Demikian, Yang Mulia, pertanyaan dari kami. Terima kasih. Sekarang giliran kuasa Presiden yang langsung pertanyaan ya, tidak perlu banyak komentar, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Mungkin dari kuasa Presiden hanya satu pertanyaan saja kepada ahli Edwan ya. Fritz Mungkin, Edward. Ya, Fritz Edwan. Ya, tadi memang saya memperhatikan, memang yang menjadi menarik adalah tadi ahli mengatakan tentang perubahan, ya. Seolah-olah ahli ingin adanya suatu perubahan gitu ya. Kalau perubahan itu yang dimaksud ahli itu seperti apa gitu ya? Apakah perubahan itu dengan melahirkan sistem baru atau kembali ke sistem yang lama gitu? Nah, kalau itu kembali ke sistem yang lama, apakah itu merupakan perubahan? Karena tadi ahli juga mengatakan bahwa sistem baik sistem terbuka maupun tertutup itu ada kelemahan dan ada kelebihan. Ada keburukan dan juga ada kebaikan. Nah, kalau kembali ke sistem yang lama, berarti itu bukan perubahan dong. Nah, mungkin saya minta ketegasan ahli yang dimaksud perubahan dalam perkara ini seperti apa. Mungkin itu Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih pemohon dan kuasa Presiden sudah mengajukan pertanyaan. Sekarang ada pertanyaan dari meja hakim. Pertama, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Satu orang pertanyaan, silakan Prof. Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Prof. Saldi Isra. Ahli Pak Fritz dan Pak Agus, ini bukan ujian disertasi ya, karena Pak Agus itu dulu saya yang menguji, jadi saya ini bukan ujian disertasi, tapi saya mau mencoba mengajak berdiskusi secara mendalam dan komprehensif supaya satu, sidang terbuka untuk umum, publik tahu persis apa yang berkembang di dalam persidangan, dan yang kemudian ada hal-hal yang memang harus kita carikan jalan keluar melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau melihat permohonan ini, saya melihat ada dua dilema yang harus diselesaikan. Dilema pertama adalah dalam persoalan terbuka tertutup ini ada keterbelahan yang sungguh sangat terbelah dari para pemerhati, pemohon atau pihak terkait, dan di antara pihak terkait sendiri juga Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak satu bahasa. Ada 8 kalau tidak salah yang menyetujui terbuka dan ada 1 yang menyetujui tertutup. Jadi keterbelahannya sungguh luar biasa. Itu dilema yang pertama. Kemudian dilema yang kedua, masalah waktu. Waktunya sudah berjalan, sudah mendekati injury time pelaksanaan pemilu 2024. Jadi dua dilema ini harus bersama-sama kita selesaikan, terutama diselesaikan oleh hakim melalui putusannya. Mohon untuk bisa memberikan pencerahan, baik Pak Fritz maupun Pak Agus. Kalau tidak bisa melalui jawaban yang tertulis, saya mohon untuk bisa tambahan jawaban secara lisan, saya minta yang tertulis. Tapi pemohon karena ini tambahan perkaranya, keterangan ahli juga yang tertulis, dan ini membutuhkan waktu untuk menulis supaya nanti
ahlinya juga diperhatikan. Dalam tanda kutip apa yang harus diperhatikan tahu sendirilah. Karena Pak Fritz dan Pak Agus nanti harus bekerja keras untuk menjawab ini. Yang pertama begini, dari apa yang sudah berkembang di persidangan, baik dari dalil para pemohon, jawaban dari pihak pemerintah, jawaban dari DPR yang terbelah itu maupun dari para pihak terkait yang juga terbelah, kita bisa melihat, bisa kita kelompokkan dalam berbagai persoalan, tapi saya melihat begini, pada umumnya masih menguraikan hal-hal yang bersifat implementatif dalam tataran bagaimana kasus atau persoalan konkret yang terjadi dengan menggunakan sistem ini, baik yang setuju dengan yang terbuka maupun yang setuju dengan yang tertutup. Kemarin baru saja kita mendengar dari Prof. Yusril. Prof. Yusril sudah mengangkat agak lebih tinggi. Beliau mengukur masalah terbuka dan tertutup melalui konstitusi. Proses pengujian undang-undang adalah mengukur apakah pasal itu, undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Prof. Yusril mencoba mengangkatnya dengan menggunakan konstitusi. Tapi meskipun begitu, ada pihak terkait, pihak DPR juga mencoba untuk menganukan konstitusi. Tadi ahli juga mengatakan begitu. Dari kajian konstitusi itu, ada dua. Yang pertama yang mengatakan terbuka, itu lebih cenderung bahwa ini adalah diturunkan dari pasal 1 ayat 2. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Oleh karena itu rakyatlah yang berhak menentukan siapa yang terpilih. Kemudian yang kedua, pihak yang sistem terbuka ini setuju dengan ini terbuka karena apa? Selain tadi berdasar pasal 1 ayat 2, juga mengatakan ini sebetulnya open legal policy, lebih baik diserahkan pada DPR, tidak diputus oleh mahkamah. Itu. Tapi kemudian yang tidak tertutup, Prof. Yusril mengatakan tidak. Ini didasarkan pada sistem pemilu yang jelas bagaimana sudah diuraikan oleh kedua ahli mengenai dalam penentuan sistem memilih anggota DPR, DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi, yang mengusulkan adalah partai politik, sehingga yang menentukan adalah partai politik, bukan masyarakat secara langsung melalui kedaulatan rakyat itu, tapi sudah dilakukan oleh partai politik yang menentukan itu. Sehingga dua-duanya juga sudah berdasarkan pada konstitusi. Nah sekarang saya akan mencoba begini. Tadi sedikit Pak Agus sudah menyinggung ideologi. Coba kita turunkan dari ideologi. Sistem demokrasi Indonesia adalah bukan sistem demokrasi liberal, bukan sistem demokrasi yang komunal, tapi sistem yang harus dibangun di Indonesia adalah sistem demokrasi berdasarkan Pancasila. Gimana? Saya mohon untuk dicerahkan oleh kedua ahli. Kalau kita gunakan Pancasila, salah satu ayat sila dari Pancasila, apakah kita bisa diturunkan di situ? Jadi tadi sudah saya anukan cluenya, demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal, bukan demokrasi individualistik, bukan demokrasi komunal, tapi juga bukan demokrasi yang lain, tapi demokrasi Pancasila. Nah, sekarang kalau konstitusi masih ada perdebatan, apakah tidak bisa kita turunkan dari ideologi dasar negara?
Kenapa saya katakan sekarang coba kita bayangkan. Dengan sistem terbuka, terjadi satu fenomena begini. Ada konflik sesama anggota partai politik di Mahkamah Konstitusi. Sesama dia calon misalnya partai politik A. Dia nomor urut 1 atau nomor urut 3 berlawanan konflik di Mahkamah Konstitusi dengan nomor urut yang 5 atau 6 atau 7. Mahkamah Konstitusi harus menyelesaikan. Apakah ini demokrasi Pancasila di antara partai politik, anggota partai politik sama anggota partai politik itu sesama itu kok konflik? Kalau konfliknya antar partai, antara partai A dan partai B berebut masalah suara, itu wajar dalam satu demokrasi. Tapi ini konfliknya adalah antar sesama anggota partai politik harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Ini benar apa enggak? Coba dikaji, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita cermati, begini, ideologi Pancasila, demokrasi Pancasila, saya teringat disertasinya yang sekarang baru viral, pendapatnya Prof. Mahfud. Saya kebetulan mengajar di berbagai perguruan tinggi bersama Prof. Mahfud mengenai politik hukum. Prof. Mahfud mengatakan, Indonesia menggunakan sistem yang disebut sistem prismatik. Sistem prismatik itu mengambil apa yang baik dalam satu sistem yang satu, mengambil sistem politik yang baik dari sistem yang lain. Kalau itu bisa kita padankan misalnya, demokrasi di Indonesia bukan demokrasi liberal, bukan individualistik, tapi bukan demokrasi yang komunal, tapi demokrasi yang bersifat Pancasila, demokrasi prismatik. Itu disertasinya Pak Mahfud. Jadi semua sistem yang harus dibangun adalah sistem yang bersifat prismatik. Nah, kebetulan saya juga mengajar yang politik hukum kayak begitu. Kok saya menemukan hal yang baru, mohon untuk dikomentari. Era pandemik ini melahirkan satu pemahaman baru. Sekarang sudah kita praktekkan juga sampai hari ini. Kita bisa bersidang secara luring seperti ini dan kita masih tetap bisa menggunakan sidang. Pak Agus menggunakan secara daring. Itu disebut sistem hybrid. Nah, apakah tidak mungkin sistem pemilu yang kita gunakan ini adalah sistem hybrid? Artinya, keunggulan yang baik di sistem terbuka kita pakai, kemudian keunggulan yang terbaik dalam sistem yang tertutup kita pakai. Kita padukan untuk menjadi sistem politik berdasarkan ideologi Pancasila, berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu saya sebut kalau Prof. Mahfud menggunakan sistem prismatik, saya menggunakan sistem hybrid. Artinya meninggalkan yang buruk di terbuka dan meninggalkan buruk yang tertutup, kita gunakan dua-duanya, kita padu-padankan menjadi sistem khas asli Indonesia. Karena begini juga saya berpikir, kelihatannya saya memahami sebetulnya pembentuk Undang-Undang Dasar itu atau yang mengubah tahun 99 sampai 2022 itu sebetulnya juga sudah memikirkan sistem hybrid demokrasi liberal individual dengan sistem paling kutubnya distrik dengan sistem yang satunya. Misalnya begini, untuk presiden menggunakan sistem kedaulatan rakyat dipilih secara langsung. Kemudian DPD-nya dipilih secara langsung individual.
itu berarti menggunakan semacam sistem yang terbuka, yang dipilih adalah orang. Sedangkan kutub satunya untuk memilih DPRD, kabupaten kota, provinsi, dan DPR, pembentuk undang-undang memilihkan, ini yang menentukan bukan individu yang dipilih tapi partai politik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Yusril. Bagaimana ini? Prismatik, hybrid yang kayak begini. Oh, hybridnya sudah dipakai, memilih presiden, memilih DPD, menggunakan yang memilih kedaulatan rakyat, memilih langsung pada orang. Sedangkan yang satunya memilih DPRD kabupaten kota, memilih DPRD provinsi, menggunakan memilih partai politik yang menentukan. Ini juga, oh kayaknya ini juga hybrid ya. Nah ini semua mestinya harus dibahas dan supaya terbuka di persidangan ini, sehingga hakim pada waktu memutus kedua dilema tadi, memperhatikan keterbelahan itu yang benar menurut konstitusi, yang benar menurut ideologi itu apa, apakah betul sistem hybrid atau sistem prismatik itu, kemudian dari sisi waktu gimana. Dengan berjalannya waktu mau menyongsong pemilu 2024, apakah ada konstrain waktu ini juga yang harus diperhatikan oleh para hakim dalam memutus? Itu kira-kira yang coba saya sampaikan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini, untuk kita bersama-sama mengkaji sebagai anak bangsa yang harus mengembangkan sistem negara hukum yang demokratis berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu, yang sebaik-baiknya itu kayak apa. Begitu ya ahli, saya mohon kalau tidak bisa dijawab secara tertulis, lisan, secara tertulis saya mohon untuk dikayakan. Dan ini nanti juga akan saya sampaikan kepada ahli-ahli yang lain supaya dikaji bersama-sama bagaimana pandangan para ahli itu. Mohon maaf waktunya agak menyita banyak. Yang mulia Prof. Saldi, pimpinan sidang, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dari Prof. Eni, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang. Sudah cukup panjang yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, jadi saya mengambil porsi yang singkat ya. Begini, dari Pak Fris tadi ada yang menarik sebetulnya ya, bicara bahwa ini berkaitan dengan perubahan sistem yang seolah sesuatu yang sifatnya hitam putih begitu, kemudian diambil bahwa yang proporsional tertutup itu menjadi sesuatu yang baik, kemudian menjadi salah satu cara untuk menghilangkan politik uang. Saya justru ingin Pak Fris bisa mengungkapkan secara jelas begitu ya, bagaimana sesungguhnya pengalaman-pengalaman Pak Fris selama ini dari sisi SDM-nya, pengawasan di Bawaslu sampai ke tataran yang paling bawah, termasuk teknisnya, apa sesungguhnya kelemahan-kelemahan yang muncul di dalam proses pengawasan itu, sehingga bermunculan kondisi-kondisi yang kita katakan sebagai money politics ya, walaupun itu kemudian pembuktiannya menjadi sangat sulit seperti itu. Apakah kemudian hal-hal yang secara faktual muncul bahkan di persidangan mahkamah beberapa waktu yang lalu juga kita bisa melihat sisi kelemahan itu, apakah itu kemudian secara hitam putih bisa menjadi sebuah cara yang efektif untuk mengatakan sistem inilah yang kemudian bisa digunakan untuk menghilangkan politik uang? Ini tolong Pak Fris bisa jelaskan secara gamblang persoalan ini. Kemudian kepada Pak Agus, saya juga singkat sekali ini ya, bahwa ideologi partai itu memang sesuatu yang dipersoalkan oleh Pak Agus tadi ya. Mungkin yang perlu ditambahkan di sini, walaupun tadi ada semacam survei yang dilakukan Pak Agus, sesungguhnya ini kan adalah pertaruhan dari partai politik ya. Sejauh mana sesungguhnya partai politik itu kinerjanya di dalam melakukan pendidikan kepartaian kepada para kader-kadernya di situ,
Sehingga kemudian seolah-olah ada kehilangan, ada sesuatu yang berjarak ya antara partai politik dengan kemudian kadernya, sehingga seolah-olah para kader itu berdiri sendiri dan partai politik hanya seolah-olah kendaraannya di situ. Ini justru yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana selama ini yang telah dilakukan oleh partai politik sendiri dalam kemudian membangun ideologi partai itu sehingga sesuatu bisa mengena ke hati dari para pemilihnya itu. Nah, ini perlu kemudian disampaikan. Kemudian sejauh mana sesungguhnya ideologi partai itu kalau kita lihat kondisi kekinian di negara kita ya, supaya dia masih menjadi bagian yang melekat walaupun dasarnya adalah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar gitu ya. Kalau kita lihat fenomenanya adanya koalisi yang besar gitu, apakah kemudian ideologi masing-masing partai itu juga masih tetap inherent di situ? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Eni. Jelas ya ahli ya. Kedua ahli nanti kalau memang ada pemaparan yang jauh lebih komprehensif bisa menambah keterangan tertulis yang disampaikan di kepaniteraan beberapa hari sebelumnya. Silakan Pak Fritz pertama. Singkat-singkat saja, Pak. Baik, Yang Mulia, saya mencoba untuk menjawab apa yang saya bisa dan mohon maaf apabila jawaban saya tidak beraturan dengan menggabungkan pertanyaan dari pemohon dan dari Presiden dan dari Mulia Prof. Hidayat dan dari Mulia Prof. Eni. Kalau saya melihatnya begini Prof, bahwa ada dua pintu. Pertama, pintu bagaimana seseorang menjadi dari orang biasa menjadi caleg dan menjadi calon terpilih, dan bagaimana dan ada rumah kedua adalah bagaimana seseorang itu menjalankan fungsinya. Satu diatur oleh Undang-Undang Pemilu dan satu diatur oleh Undang-Undang Partai Politik. Seakan-akan ini menjadi dua kamar yang sama, tapi pun ini adalah dua kamar yang berbeda, tapi saling melengkapi. Bagaimana seseorang menjalankan fungsinya saat dia menjadi legislatif, dia tidak bisa secara individu, tapi harus sebagai bagian daripada satu kesatuan partai politik. Bagaimana pemahaman, polisi, perjuangan itu dilakukan dalam kamar sebagai anggota legislatif, dan itu diatur oleh partai politik. Kamar yang sebelumnya saat dia mau menjadi calon anggota legislatif itu adalah kamar pemilu. Bagaimana proses dia berhubungan dengan masyarakat, bagaimana kemudian dia menjalankan visi misinya, dan bagaimana proses keterpilihannya. Saya melihat bahwa kedua kamar ini sama-sama penting. Bagaimana kita bisa menghasilkan anggota legislatif yang mampu memperjuangkan seseorang sehingga dia bisa menjalankan amanat dari konstituen dan juga amanat dari partainya. Pertanyaannya adalah apakah individu-individu yang dipilih oleh masyarakat tersebut, apakah dia memiliki kemampuan ataukah dia hanya sebagai bagian daripada partai politik itu. Yang Mulia, kalau ditanya apakah ini sebuah kebaharuan, bagaimana kita bisa melihat proses ini? Indonesia telah mengalami, kalau saya melihatnya, berusaha untuk menemukan apakah penafsiran konstitusi itu sesuai dengan konteks masyarakat yang ada. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Hidayat, dulu kita tidak mengenal hybrid, sekarang kita mengenal hybrid. Apakah pilihan-pilihan konstitusional yang kita coba yang mencari fit untuk konteks Indonesia, apakah itu akan selalu sama? Apakah penafsiran konstitusi itu terkait bagaimana kita menafsirkan Pasal 1 ayat 2, apakah sama dari tahun 99, apakah sama tahun 2024, dan apa sama dengan tahun di 2019? Terkait tadi yang konteks pertama yang saya sampaikan, apakah kamar soal bagaimana seseorang itu menjadi caleg, bagaimana seorang kemudian dia terpilih, itu berkaitan dengan bagaimana dia menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif. Yang Mulia, tadi juga ditanyakan kepada saya, apakah yang mana yang paling ideal? Saya melihat apapun pilihan yang kita
harus tafsirkan dalam sebuah konstitusi harus disesuaikan dengan konteks di Indonesia. Saya, mohon maaf, saya memakai analogi seperti ini yang mulia. Misalnya, saat kita mau membuat sebuah pisang goreng misalnya, kita harus melihat bahwa ada pisang, adanya tepung, dan dia harus digoreng dalam sebuah minyak yang panas. Oleh karena itulah dia kemudian namanya pisang goreng. Tapi kemudian apakah sebuah ide yang kita miliki mengenai sebuah sistem pemilu, pada saat kita benturkan dan kita laksanakan di lapangan, apakah seperti itu yang kita inginkan? Apakah ada dampak yang muncul dari pilihan konstitusional itu tidak membuat kita harus memikir ulang? Oh, kalau begitu harus ada sistem yang kita ubah dalam konteks di Indonesia saat ini. Saya melihat itulah menjadi dasar bahwa perlunya adanya evaluasi terhadap sistem yang kita pilih dengan mempertimbangkan, dengan melihat bagaimana kondisi di lapangan terhadap sebuah pilihan yang kita telah ambil. Konteks yang saya rasakan tadi juga sebagaimana disampaikan yang ditanyakan oleh Ibu Eni, Prof. Eni yang mulia, bagaimana misalnya soal dengan politik uang misalnya, bahwa selama saya menjadi pengawas pemilu, politik uang merupakan sesuatu yang sangat susah untuk kita buktikan. Proses pencegahan dan pengawasan sudah dilakukan oleh Bawaslu dan oleh berbagai pihak. Tetapi kalau kita di lapangan, dan kalau misalnya kita berkampanye dan kita kasih kaos, ataupun sebuah kalender, masyarakat bilang, udah nih, cuma kalender doang, cuma kaos, nggak ada sembakonya, nggak ada uangnya. Mungkin tidak semua masyarakat, tetapi di berbanyak tempat yang saya temuin, itu adalah yang dirasakan. Pada saat seorang masyarakat melihat caleg, kalau saya mengatakannya, mereka tidak melihat esensinya, tapi dia melihat sensasinya. Pada saat kita melihat sebuah botol minuman, apakah kita melihat esensi dari isi daripada botolnya, atau kita hanya melihat sensasinya, bentuk luar daripada seorang calon? Dan itu yang saya lihat dan saya rasakan selama menjadi pengawas pemilu, di mana proses penegakan dan proses untuk memberantas politik uang ini berbenturan dengan pertama, misalnya setiap politik uang itu harus biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kita kenal. Kita harus mau menjadi saksi untuk orang yang kita kenal. Dan apakah mungkin bagi mereka yang berada dalam satu komunitas, dia melaporkan ketua RT-nya, ketua RW-nya, ataupun teman-teman satu keluarga, itu seringkali tidak sulit untuk dilakukan. Kemudian kita berbicara mengenai bagaimana proses penegakan yang mulia. Dan pada saat proses penegakan, ada proses di sentra Gakumdunya. Dan pada saat polisi atau jaksa mengatakan bahwa ini tidak terbukti, maka politik uang pasti tidak akan bisa lanjut kepada tahapan yang berikutnya. Saya mengapresiasi terhadap kerja-kerja yang pernah dilakukan oleh Bawaslu, tetapi yang kita lihat di lapangan adalah adanya supply yang terjadi. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief bahwa adanya saling bentrok yang terjadi di masyarakat, di lapangan sendiri. Sesama anggota partai saling memberikan uang untuk proses keterpilihan. Saya melihatnya adalah bahwa dampak yang kita berikan kepada masyarakat, bahwa masyarakat melihat bahwa ini waktunya pemilu, ini waktunya kami buat untuk terima uang. Bagi saya, cara berpikir itu yang gagal kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa pemilu itu soal ide. Pemilu itu bagaimana masing-masing partai itu berusaha untuk menjual idenya dan masyarakat bisa menyambungkan dirinya kepada sebuah ide, bukan kepada sebuah barang dan bukan kepada sebuah uang. Tetapi dampak yang kita lihat itu dalam yang terjadi sekarang, saya melihat bahwa itu akan muncul dalam bentuk bagaimana masyarakat melihat itu dalam setiap proses pemilu. Yang berikutnya yang mulia, yang saya sampaikan bahwa apakah profesional tertutup menjadi satu-satunya cara untuk menghilangkan politik uang? Saya tidak mengatakan bahwa ini satu-satunya cara, karena politik uang juga berkaitan dengan lemahnya pelaporan dana kampanye. Bahwa pelaporan dana kampanye lebih sering hanya fokus kepada laporan secara formal, tidak secara material. Bahwa dana kampanye hanya fokus kepada rekening dana kampanye. Kalau saya Fritz sebagai caleg
maka yang diperiksa adalah rekening dana kampanye, rekening istri saya, rekening sepupu saya, yang saya pakai untuk kampanye itu nggak akan pernah diperiksa. Itu bagian lemahnya daripada proses pengawasan terhadap dana kampanye itu sendiri. Yang kedua, misalnya lemahnya juga bagaimana proses pelaksanaan kampanye itu sendiri. Bagaimana misalnya, apakah setiap proses yang dilakukan oleh seorang caleg itu dihitung berapa balihonya, kalau dia membagikan alat peraga kampanye berapa, apakah itu kemudian dihitung dan dipertemukan saat seseorang, misalnya saya sebagai caleg terpilih, Fritz itu melaporkan dananya 10, ternyata di lapangan sepertinya balihonya kalau dihitung-hitung jadi 100. Apakah kalau itu dipertemukan, apakah itu mengakibatkan seseorang dianggap tidak melaporkan dana kampanye secara benar? Itu kan juga bagian dari lemahnya pengawasan secara di dana kampanye dan juga di rekening kampanye. Yang berikutnya yang mulia terkait dengan soal politik uang, yang misalnya kemudian bagaimana kita melihat bagaimana proses kekuasaan yang terjadi pada saat proses pemilu, bagaimana peran daripada para tokoh lokal ataupun orang-orang yang memiliki kekuasaan yang juga punya porsi pada saat dia harus melakukan, apakah itu bagian daripada program anggaran ataukah itu politik uang. Itu bagian daripada saya melihat lemahnya yang mulia pada saat kita melakukan terkait dengan proses penegakan politik uang. Ada persoalan di dalam penegakan, ada proses juga dalam pengawasan, dan juga ada program bagaimana kita mengatur terkait dengan dana kampanye. Yang mulia, tadi juga ditanyakan oleh saya terkait dengan siapa yang paling bertanggung jawab, atau misalnya apakah ide mana yang paling mendekati ataupun sistem pemilu mana yang baik buat untuk kita. Saya melihat bahwa sistem pemilu ini kan bisa, apakah kita berbicara mengenai tadi proses cara keterpilihannya, apakah itu yang akan kita lakukan reformasinya, atau sistem e-votingnya? Mungkin sekarang saatnya kita masuk kepada e-voting misalnya, tapi itu kan sistem pemilu. Apakah sistem yang kita lakukan proses di TPS-nya? Apakah kita akan melihat bagaimana sistem kemudian proses konversi suaranya? Itu kan bagian Pak Frit fokus ke sistem saja ya, jangan teknis-teknis begitu. Yang mulia, maksud saya pada saat kita berbicara mengenai sistem proporsional terbuka dan tertutup, saya melihat ini adalah satu bagian dari berbagai bagian yang harus kita lakukan evaluasinya dalam rangka untuk menciptakan sebuah sistem yang mulia. Jadi saya tidak mengatakan bahwa inilah satu-satunya cara untuk membuat proses kita lebih baik, tidak. Ada beberapa hal lain yang harus kita perbaiki, tapi salah satunya adalah melalui sistem proporsional tertutup. Saya rasa ini dulu yang dapat saya sampaikan yang mulia. Silakan Prof. Ari. Pak Frit, Pak Frit kan juga praktisi ya, yang sudah bergerak di bidang kepemiluan. Saya pengen, ini ada kelupaan satu. Mungkin Pak Agus juga punya datanya, tapi Pak Frit yang sudah di lapangan. Ini begini, kita punya di dalam undang-undang partai politik yang disebut dengan affirmative action kan, masalah keterwakilan perempuan di dalam partai politik. Harus 30% pengurus partai politik adalah wanita kan gitu kan. Apakah kemudian dalam pencalonan juga harus ada keterwakilan 30% perempuan kan? Ini supaya ini linier kan. Di dalam pengurusan partai juga ada keterwakilan perempuan, kemudian 30%, calonan juga. Sekarang yang keterpilihan dengan menggunakan sistem terbuka, apakah ini juga masih linier atau masih sama? Juga yang terpilih akhirnya wanita, juga masih 30%, atau malah melebihi, atau malah sangat terkurangi? Karena yang dipilih kebanyakan laki-laki. Coba, kalau dikaitkan dengan sistem terbuka tertutup ini, masalah affirmative action mengenai 30% perempuan masih nyambung nggak antara pengurusan partai politik, kemudian dengan pencalonan, sampai keterpilihan menjadi anggota DPRD, kabupaten kota, atau sampai ke tingkat DPR pusat. Terima kasih, kalau ada datanya tolong disampaikan kepada kita, sehingga kita bisa melihat, oh ternyata kalau terbuka,
affirmative action ini sudah nggak nyambung atau masih nyambung? Kalau tertutup ternyata nggak nyambung atau masih nyambung, itu gimana? Terima kasih Yang Mulia. Yes, silakan Pak Fritz. Ya, baik Yang Mulia, terima kasih. Iya benar Mulia, dalam setiap proses pencalonan itu harus mengikutsertakan 30% perempuan dalam setiap list. Jadi setiap dapil itu harus ada listnya, bukan sekedar hanya 30%, tapi harus secara memakai sistem zipper Pak Yang Mulia. Harus pakai zipper, jadi misalnya di antara nomor 1, 2, 3 harus ada perempuannya, nomor 4, 5, 6-nya harus ada perempuannya. Jadi kalau misalnya perempuannya di nomor terakhir misalnya, itu akan dibatalkan oleh KPU karena tidak sesuai dengan, bukan sekedar affirmative action terkait dengan jumlah, tapi juga affirmative action secara listnya. Dia harus secara pakai sistem zipper. Tetapi kan kemudian kan Yang Mulia bahwa sistem itu kan kemudian tidak, kalau saya katakan tidak terjemahkan ke dalam keterpilihan. Bahwa meskipun idenya adalah 30% itu adalah terhadap keterwakilan perempuan, tetapi pada saat mereka terpilih, partai tidak akan mampu melaksanakan affirmative action tersebut karena harus terkunci dengan sistem proporsional terbuka yang ada. Jadi saya melihat bahwa apa yang diinginkan oleh partai politik dan undang-undang misalnya untuk memiliki affirmative action 30% itu tidak akan mungkin bisa terjadi Yang Mulia karena akan ditentukan oleh jumlah suara yang paling banyak sesuai dengan sistem proporsional terbuka tersebut. Ya, karena menggunakan sistem proporsional terbuka itu menjadi terjun bebas ya kan? Nggak bisa direncanakan supaya 30% lagi kan juga nggak bisa jadinya. Tidak bisa Mulia, karena partai politik sudah terkunci dengan hal tersebut. Ya. Dan Yang Mulia, kalau juga boleh saya tambahkan Yang Mulia, kalau saya melihat dengan konsep tadi yang antara proses masuk dan proses saat menjadi anggota legislatif, partai politik kan pasti kan membutuhkan ahli, misalnya di Komisi 1 ahli pertahanan, di Komisi 3 ahli soal hukum, di Komisi 11 ahli soal kesehatan. Kalau sebagai partai politik kan terjemahannya adalah partai politik bisa memilih orang-orang yang jago di bidangnya, bukan sekedar terkait dengan jumlah 30%, tapi dia juga bisa memilih orang-orang yang mana yang masuk ke Komisi 1, Komisi 3 ataupun ke Komisi 11. Tetapi kan dalam konteks itu partai politik tidak akan mampu melakukannya karena partai politik hanya bisa memilih ataupun menempatkan orang-orang sesuai dengan para caleg yang sudah menjadi legislatif Yang Mulia. Dan sebelum ditutup Yang Mulia, tadi Prof Arief Yang Mulia bertanya, apakah soal concern waktu, apakah kapan kita akan melakukan? Saya percaya bahwa bukan persoalan waktunya, tetapi bagaimana mahkamah memutuskannya, metode apa yang terbaik untuk dalam konteks pemilu yang akan berlangsung di Indonesia. Apakah kemudian nanti di tahun 2024 hanya DPR saja yang pakai proporsional tertutup, yang lainnya proporsional terbuka, atau 2029 itu semuanya tertutup? Itu kan persoalan terkait dengan dapil. Karena kalau sekarang Yang Mulia, untuk dapil di RI misalnya, di DPR itu ada 84 dapil misalnya. Jadi KPU harus mendesain 84 kertas suara. Di DPRD provinsi ada 301 dan di kabupaten kota ada 2.327. Totalnya sekarang Yang Mulia dengan konteks proporsional terbuka, KPU itu harus mendesain 2.710 desain kertas suara. Dan itu kemudian tentu saja ada proses perubahan dan proses desain yang punya potensi. Demikian Yang Mulia, tanggapan saya. Terima kasih Pak Fritz. Nanti kalau ada tambahan ya mudah-mudahan nanti ditambahnya lebih banyak dibanding yang dijelaskan itu. Terima kasih Yang Mulia. Silakan Pak Agus. Baik, Yang Mulia, Hakim Ketua Prof. Saldi, dan hakim anggota yang berkesempatan hadir, izinkan saya menyampaikan beberapa tanggapan atas pertanyaan yang diberikan pada saya. Tentu saya akan menjawab tidak secara satu persatu supaya mempersingkat waktu, tapi saling mengaitkan saja. Pertama, soal pemilu apakah yang paling ideal di Indonesia ya, tadi ditanyakan oleh advokat.
kuasa hukum, juga ditanyakan oleh Yang Mulia Profesor Arief Hidayat. Saya ingin menyampaikan itu dalam perspektif teoretik dulu, baru sampai nanti pada praktek dan konteks konstitusionalitas Indonesia. Kalau kita baca di banyak teori, sebetulnya fungsi pemilu itu, sistem pemilu itu fungsinya 3. Pertama, representasi atau representation. Representasi itu bagaimana sistem pemilu itu dibangun untuk menciptakan representasi yang kuat, di mana tidak ada kelompok yang ditinggalkan, tidak ada suku, ras, agama tertentu yang ditinggalkan, juga representasi geografis ya. Sehingga sistem pemilu yang baik adalah sistem pemilu yang mampu membangun representasi yang kuat. Yang kedua, sistem pemilu itu berfungsi untuk integration atau integrasi, politik integrasi. Sistem pemilu yang baik adalah sistem pemilu yang mampu menjadi solusi konflik. Jadi mengintegrasikan konflik dari berbagai macam yang ada. Potensi-potensi konflik itu dihentikan sehingga pemilu itu mampu menghasilkan kohesivitas sosial, tidak menghasilkan disintegrasi bangsa misalnya, tidak menghasilkan perpecahan dan seterusnya. Nah, yang ketiga, fungsi pemilu itu adalah governability, yaitu membangun sistem pemerintahan yang efektif. Maka pemilu yang baik adalah pemilu yang mampu menciptakan pemerintahan yang berjalan dengan baik, stabil ya, tanpa krisis politik, tanpa deadlock hubungan parlemen dengan presiden dan seterusnya. Nah, kalau dibaca dari 3 teori itu, maka saya kaitkan dengan sistem pemilu. Sistem pemilu juga ada 3 pada umumnya. Pertama, sistem pemilu mayoritas ya. Acap kali disebut dengan sistem distrik. Nah, sistem ini biasanya memilih gambar partai sekaligus nama calon dan foto ya. Sehingga pemilih itu punya kedaulatan langsung. Maka dapilnya itu biasanya dibangun berdasarkan pada prinsip negara yang menggunakannya bukan negara yang pluralitas ya, tapi etnisnya tunggal, gitu. Geografisnya sederhana, rasnya tunggal, agamanya tunggal misalnya. Itu biasanya pakai sistem distrik atau mayoritas. Yang kedua, sistem pluralitas ya, atau disebut dengan proporsional, atau acap kali di Indonesia disebut sebagai keterwakilan berimbang. Nah, biasanya dalam teori sistem ini digunakan untuk negara yang memiliki pluralitas akut ya. Misalnya pluralitas etnis, pluralitas agama, pluralitas ras, geografis dan seterusnya. Sehingga sistem ini dianggap mampu mengimbangi berbagai kekuatan sehingga bisa memberikan proporsi suara yang seimbang. Nah, yang ketiga adalah mixed system, yaitu menggabungkan antara sistem distrik dan proporsional, di mana sistem ini memberi ruang bagi kelompok popularitas yang menang dalam sistem distrik dan juga penguatan partai karena memberi ruang bagi partai untuk memberikan ruang pada partai untuk punya kuasa menentukan calon. Nah, bagaimana dengan Indonesia berdasarkan teori itu? Saya beranggapan, menurut saya, sistem yang paling mendekati konstitusi adalah ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang 45 itu, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD itu adalah partai politik. Maka dari situ mudah ditafsirkan bagi saya, sistem yang paling mungkin adalah proporsional tertutup dengan penentuan calon dengan nomor urut ya. Mengapa begitu? Karena sistem ini memberikan ruang pada kekuatan kedaulatan partai untuk berperan aktif dan kuat di dalam menentukan calon. Jadi partai itu diberi ruang sejak dari proses pemilu sampai nanti di akhir penentuan calon terpilih, itu ruang partai politik. Dan sistem ini itu identik dengan teori yang saya sampaikan tadi, mampu merepresentasikan, juga mampu mengintegrasikan, sekaligus mampu memberikan ruang bagi kedaulatan partai. Jadi itu menurut saya yang paling mendekati ideal. Nah, terkait dengan pertanyaan Prof. Arief, bagaimana kalau dikaitkan dengan ideologi Pancasila? Saya berpandangan sistem pemilu yang kita terapkan hari ini, pilihan politik hukum kita dengan sistem pemilu proporsional tertutup dengan calon urut penentuan terpilih berdasarkan nomor urut ini, menurut saya menjauh dari ideologi Pancasila, terutama sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam perwakilan. Mengapa begitu? Karena sistem ini itu mendorong individu itu lebih kuat perannya daripada organisasi partai politik. Akibatnya,
individu ini berjuang untuk membesarkan dirinya dengan berbagai macam cara supaya dia terpilih. Tidak ada konsep gotong royong. Padahal kalau menggunakan konsep Pancasila, mestinya pemilu dengan partai politik sebagai peserta, itu berarti para caleg itu berjuang bersama-sama, bergotong royong membesarkan partai. Sehingga yang dikampanyekan adalah partai, visi misi partai, platform partai, ideologi partai. Sehingga kalau partai memenang, maka partai akan memberikan pemenang itu untuk kursi kepada calon-calon yang sudah ditentukan oleh partai politik. Itu lebih mendekati dari ideologi Pancasila dengan sistem proporsional tertutup nomor urut. Tapi sistem sekarang ini menjauhkan dari aspek itu. Oleh karena itu, sistem ini telah membangun model liberalisasi dalam kompetisi, di mana kompetisi tidak lagi berdasarkan pada kemampuan menjadi seorang anggota legislatif, tapi lebih diutamakan adalah orang yang populer dan juga mereka memiliki modal uang yang besar. Maka hemat saya, hari ini sebenarnya kerakyatan dipimpin tidak lagi oleh perwakilan melalui anggota parlemen adalah orang partai, tetapi kedaulatan dipimpin oleh individu, tidak lagi kedaulatan berbasis kepada permusyawaratan perwakilan rakyat. Tentu ini membahayakan bagi ideologi Pancasila kalau dipertahankan terus-menerus. Menurut saya begitu, Prof. Arif. Jadi kalau ditanya yang paling ideal, ya sistem proporsional tertutup dengan model penentuan suara berdasarkan nomor urut. Nah, kalau ditanya mengenai hybrid gitu ya, boleh nggak kita menggunakan sistem hybrid? Menurut saya boleh-boleh saja. Sebenarnya sistem proporsional terbuka dengan berdasarkan suara terbanyak yang kita pilih itu, di undang-undang pemilu yang sekarang kita praktekkan itu sebetulnya hybrid ya. Hybrid menggabungkan antara sistem proporsional dengan sistem distrik. Tetapi keliru menurut saya, karena itu tidak konsisten. Tidak konsistennya begini, kalau dia proporsional, mestinya tidak berdasarkan suara terbanyak. Karena proporsional itu praktek pemilu di mana-mana, itu pasti menggunakan nomor urut. Nah, yang paling mungkin sebetulnya dengan mixer ya, dengan model mix. Jadi digabungkan dengan sistem pemilu mix, yaitu memberi ruang bagi kelompok populer untuk bisa terpilih menjadi calon anggota legislatif. Kita pernah melakukan itu di pemilu 2004, seingat saya pernah menjadi ketua KPU pada waktu itu, pernah mempraktekkan itu. Jadi di mix dengan proporsional dengan mix, sistem mix ya. Jadi dengan kuota tertentu 30%, jadi kalau orang mendapat suara 30%, dia bisa ditetapkan sebagai caleg terpilih. Kalau dia tidak ada dalam satu dapil atau urutan itu tidak memenuhi 30%, maka otomatis ditentukan berdasarkan nomor urut. Lalu oleh para pihak diuji dan itu dibatalkan MK pada waktu itu, lalu menjadi suara terbanyak. Jadi dinamika itu pernah kita lakukan. Nah, kalau terkait dengan dimensi waktu, mungkin nggak hybrid itu juga terkait dengan penggunaannya. Misalnya MK akan memutuskan untuk pemilu anggota DPR itu menggunakan sistem proporsional tertutup dengan nomor urut gitu, misalnya. Kemudian untuk pemilu anggota DPRD itu menggunakan tertutup atau menggunakan sistem yang saat ini. Buat saya itu sangat bijak saja karena membangun sistem yang baru itu tidak mudah ya kalau diterapkan dalam pemilu yang segera berlangsung hari ini, karena akan mempengaruhi banyak aspek, terutama menyusun dapil, kemudian menyiapkan infrastruktur partai politik, menyiapkan caleg dan seterusnya. Jadi saya berpendapat sangat mungkin kalau sistem itu ingin diterapkan dalam putusan MK. Berikutnya yang ditanyakan oleh Yang Mulia Profesor Eni Nurbaningsih ya terkait dengan ideologi partai. Sebetulnya seberapa besar partai itu melakukan kaderisasi menggunakan ideologinya. Pengalaman empirik saya dan membaca berbagai macam literatur, sebenarnya partai politik di Indonesia itu sudah melakukan kaderisasi dengan model penerapan ideologinya, dengan pendidikan politik yang dibangun kepada kader-kadernya. Tetapi karena sistem pemilunya menggunakan model suara terbanyak pemenangnya, sistem proporsional tertutup dengan penentuan suara terbanyak itu, mendorong partai-partai pada akhirnya tidak mencalonkan calon-calon yang sudah memperoleh kesempatan
Jadi calon-calon yang sudah memperoleh kesempatan tidak yang populer, kemudian yang punya uang dan seterusnya. Jadi sistem pemilu ini mendorong partai terpaksa mengeksklud kader-kader yang sudah dididik gitu. Karena mereka yang terdidik itu kalau kemudian dicalonkan karena dia nggak punya modal uang yang banyak dan populer bisa tidak terpilih. Maka akhirnya partai melakukan rekrutmen terhadap kader-kader secara pragmatis. Dia pilih artis, dia pilih tokoh populer, dia pilih yang banyak uang, sehingga kemungkinan vote gathernya lebih tinggi. Jadi sebenarnya peran partai politik itu sudah melakukan proses ideologisasi kepada kader-kadernya, tetapi sistem pemilu ini membuat partai terpaksa melakukan model itu. Itu Prof. Kemudian soal koalisi ya Prof. Apakah koalisi besar itu yang dilakukan tetap menggunakan berlaku ideologi partai? Menurut saya iya. Dalam teori misalnya kita mengenal ada dua model teori ya, ada coalition based pragmatic dan coalition based seeking ya kan. Jadi koalisi berdasarkan kepada ideologi dan koalisi berdasarkan kepada kepentingan pragmatik gitu. Nah, koalisi pragmatik itu membahayakan karena mudah terpecah di satu masa ketika partai itu tidak menemukan titik temu di ujung sehingga tidak ada konsistensinya. Nah, tetapi kalau koalisi berdasarkan ideologi antar partai itu menyebabkan konsistensi lebih tinggi dan ikatan ideologinya lebih kuat. Maka menurut saya bangunan koalisi dalam sistem proporsional itu antar partai ketika membangun pemerintahan memang harus dengan koalisi berdasarkan ideologis. Jadi bukan berdasarkan kepada seeking atau sekedar kepentingan pragmatik untuk menciptakan pemerintahan efektif. Kemudian pertanyaan yang disampaikan oleh kuasa hukum ya menyangkut soal apakah sistem yang ada sekarang itu mampu menghasilkan anggota legislatif yang sesuai keinginan rakyat? Menurut saya sistem yang sekarang ini belum mampu menciptakan itu. Saya melihat ada dua aspek untuk membuktikannya. Pertama, survei dilakukan beberapa pihak, misalnya survei dari Global Corruption Barometer itu menyatakan 51% responden menyatakan lembaga DPR itu adalah lembaga paling korup. Dugaan terkuat kenapa DPR disebut korup itu karena para anggota DPR itu mesti mengembalikan modal uang pada saat kampanye yang besar itu, sehingga terpaksa dia melakukan tindakan-tindakan korup ya untuk mengembalikan uang pada saat kampanye dan pada saat pemilu. Yang kedua, secara sederhana itu diukur dari kualitas ya produk legislasi DPR selama ini lemah, tidak pernah memenuhi target. Sederhananya misalnya masa sidang ketiga tahun 2002-2003 hari ini itu anggota DPR belum menciptakan satu buah pun rancangan undang-undang yang disahkan dari 39 RUU prioritas tahun 2023. Dan di situ saja kelihatan bahwa fungsi legislasi DPR itu sudah ditinggalkan ya. Jadi seolah-olah parlemen itu hanya untuk sofos kekuasaan, bukan untuk menciptakan kerja-kerja politik yang sebenarnya. Lalu pertanyaan berikutnya dari advokat menyangkut soal bagaimana siapa yang bertanggung jawab memperbaiki mekanisme ini. Menurut saya paling bertanggung jawab adalah partai politik. Ya. Makanya partai politik itu diharapkan melakukan rekrutmen calon itu berbasis pada mereka yang memiliki ikatan ideologi pada partai, kader partai, pengurus partai, dan mereka yang memiliki pemahaman yang kuat mengenai visi misi partai. Nah, selama ini tidak dilakukan seperti itu, karena partai lebih memilih caleg-caleg yang populer, memiliki uang dan jaringan sosial. Saya ingin beri contoh misalnya, konkret ini. Data anggota DPR saat ini itu 575 orang. 318 diantaranya adalah pengusaha, baik pengusaha di bisnis tertentu maupun di dalam konteks yang lain ya. Dan ada berikutnya orang populer, ada 14 artis ya yang terpilih menjadi anggota DPR. Itu belum yang caleg ya. Jadi artinya anggota DPR itu mayoritas pengusaha. Itu maknanya yang jadi anggota DPR itu pasti orang yang memiliki uang pada saat kampanye pemilu. Mereka yang bisa kampanye pemilu dengan membangun citra politik yang kuat, ya, brand politik yang kuat,
maka mereka akan terpilih menjadi anggota DPR. Itu fakta yang tidak bisa kita bantah. Berikutnya soal pertanyaan dari kuasa hukum menyangkut soal bagaimana dengan KPPS yang dia tidak mau jadi pengurus lagi, tidak menjadi penyelenggara lagi karena pemilunya rumit. Saya memandang memang wajar saja KPPS ini kesulitan dengan sistem pemilu yang hari ini. Saya punya pengalaman empirik karena pernah menjadi ketua KPU di daerah ya, bagaimana rumitnya menyelenggarakan pemilu dengan model proporsional terbuka dengan penentuan suara berdasarkan suara terbanyak ini. Pertama, pemilih itu banyak bingung karena harus memilih 5 surat suara yang di dalamnya itu ada fotonya, ada nama caleg. Itu membuat pemilih itu tidak kuasa untuk memilih, maka akibatnya dia mencoblos sembarangan. Sebagai bukti misalnya, pemilu 2019 kemarin, itu suara tidak sah itu 17 juta, bayangkan. 17 juta tidak sah suaranya, karena salah memilih itu. Itu berarti sistem ini sangat rumit. Yang kedua, soal kejenuhan pemilih ya. Pemilih sekarang ini jenuh ya, karena dia tidak lagi konsentrasi melihat visi misi partai, tapi lebih melihat orang-orang yang populer dan mendekati dirinya sendiri. Akibatnya banyak pemilih idealis yang meninggalkan TPS yang tidak menjadi pemilih gitu. Berikutnya soal petugas KPPS itu kesulitan dalam proses rekapitulasi ya, menghitung dan merekap. Butuh waktu sekitar 32 jam. Ini melelahkan. Tidak hanya terjadi di Indonesia. Nah, ini terjadi karena pilihan sistem kita yang menurut saya tidak manusiawi. Kemudian terakhir dari kuasa hukum menyangkut soal partai ID. Apa sih sebetulnya keuntungan dan tidak untungnya partai ID itu? Tidak untungnya tentu partai ID ini ketika lemah itu menyebabkan pemilih kita menjadi pragmatis ya. Pemilih kita tidak ideologis lagi. Jadi ketika memilih caleg atau partai itu tidak berbasis pada program, visi misi parpol dan seterusnya, tidak bersifat ideologis, tapi memilih berdasarkan pragmatik. Gitu. Akibatnya pemilih kita ini mengukur sesuatu itu berdasarkan uang. Makanya ada serangan fajar, ada serangan duha, ada serangan subuh dan seterusnya ya, untuk memobilisasi massa. Bahkan caleg-caleg sekarang ini itu sudah mengkapling daerah-daerah tertentu itu secara ijon. Gitu. Jadi daerah RT sekian, RW sekian, kecamatan sekian itu tidak boleh dimasuki oleh caleg ini khusus untuk caleg itu dan seterusnya. Tentu ini berbahaya, karena pemilu menjadi dagang. Seperti halnya liberalisasi, seperti dikatakan Prof. Ari tadi ya, liberalisasi politik kita. Jadi tidak berbasis kepada kompetensi dalam meraih suara. Nah, berikutnya, apa sebab sebenarnya partai ID ini menurun? Ya? Menurut saya, sebab yang paling mendasar itu adalah caleg itu merasa terpilih bukan ditentukan oleh partai politik melalui nomor urut, melainkan suara terpilih itu oleh pilihan rakyat, jadi suara terbanyak. Itu sebabnya orang mati-matian berjuang untuk mendapatkan simpati dan suara rakyat, meninggalkan ideologi partai. Nah, sistem pemilu kita, kampanye kita itu selama ini menurut saya keliru. Karena orang mengkampanyekan caleg, gambar partai di mana-mana lebih kecil daripada gambar caleg. Jadi gambar caleg lebih besar, fotonya lebih besar. Padahal kalau kita menggunakan prinsip ideologi Pancasila, maka sebenarnya representasi perwakilan itu ada di partai. Maka kampanye itu mengkampanyekan visi misi partai. Yang dikampanyekan gambar partai harusnya, bukan nama caleg dan bukan visi misi pribadi caleg. Yang kedua, pemilih selama ini merasa tak terwakili oleh partai politik, tapi individu caleg. Kenapa? Dia merasa saya memilih orang itu, representasi daerah saya, bukan partai saya. Jadi ini menurut saya sekarang kedaulatan itu dipimpin oleh caleg dan para individu, bukan oleh partai politik. Nah, berikutnya, yang terakhir, partai itu dilemahkan dalam sistem ini. Karena pelembagaan partai sangat menurun. Wibawa partai rendah. Orang tidak lagi tertarik untuk menjadi pengurus partai. Karena menjadi pengurus partai pun kalau dia nyalek, kalau nggak punya uang, tidak populer, tidak ada jaminan untuk menjadi anggota DPR. Oleh karena itu, partai itu hari ini dan nanti menurut saya kalau ini dipertahankan pemilu ini, lama-lama partai ini akan mati. Itu seperti yang saya katakan tadi, ada fenomena deparpolisasi. Lama-lama partai itu tersingkir. Kalah dengan relawan-relawan.
Bayangkan sekarang pilkada atau pilpres atau juga pemilu legislatif itu sekarang lebih didominasi oleh kelompok paguyuban ya, relawan-relawan. Relawan-relawan ini baik dalam demokrasi, tetapi ini mesti diorganisasi oleh partai. Mengapa mereka tidak mampu diorganisasi partai? Ya karena mereka tidak percaya pada partai. Karena mereka percaya pada caleg-caleg dalam proses pemilu. Nah, menurut saya sistem pemilu ini mesti diubah, dikembalikan kepada kehendak konstitusi sesuai dengan ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang 45. Sehingga partai itu memiliki 5 kekuatan yang menurut saya tak bisa boleh tawar. Misalnya, partailah yang melakukan penjaringan calon, partailah yang melakukan penyaringan, partailah yang menetapkan calon, partailah yang menempatkan nomor urut, dan terakhir partailah yang menentukan calon terpilih berdasarkan nomor urut. Itu kalau kita konsisten dengan sistem pemilu proporsional berdasarkan prinsip-prinsip ideologi Pancasila. Yang terakhir dari Prof. Arief menyangkut soal representasi perempuan, soal affirmative action. Affirmative action itu dalam teori dia disebut sebagai diskriminasi ya, tapi diskriminasi positif. Diskriminasi itu dalam pemilu digunakan dengan 30% keterwakilan politik perempuan di parlemen ya. Ujungnya disinkronisasi dengan pengurus yang 30%, termasuk juga pencalonan di dalam kertas suara itu juga 30% perempuan dengan menggunakan zipper system ya. Jadi nomor urut 1 laki-laki misalnya, nomor urut 2 perempuan, dan seterusnya. Nah, tetapi dengan sistem proporsional tertutup berdasarkan kemenangan pemilih berdasarkan suara terbanyak ini, itu menyebabkan keterwakilan politik perempuan dengan 30% itu nggak ada gunanya. Karena representasi perempuan 30% itu hanya mungkin bisa diraih kalau sistemnya pemilu proporsional tertutup dengan nomor urut. Tapi kalau dengan suara terbanyak, nggak ada artinya 30% kuota itu. Karena liberalisasi. Nggak ada urusan dengan perempuan dan laki-laki untuk diutamakan. Karena yang penting adalah rakyat akan memilih siapa yang paling populer, siapa yang paling punya uang, siapa yang paling punya jaringan. Ya kalau perempuan nggak punya itu semua ya nggak akan terpilih. Jadi ini nggak linear ini. 30% kuota perempuan dengan sistem yang kita bangun hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus ya. Sekaligus ini Pak Agus kalau ada tambahan keterangan silakan ditambahkan sebanyak-banyaknya supaya nanti keterangan tertulisnya bisa dilengkapi. Disampaikan ke kepanitraan ya melalui pemohon. Yang mulia. Terima kasih Pak Agus, terima kasih juga kepada Pak Fritz, kedua ahli, dan pemohon di permohonan sebelumnya Anda akan mengajukan 4 ahli, masih ada 2 lagi. Siap yang mulia, ada 2 lagi yang mulia. Kita Oke. Kalau begitu sidang ini kita tunda untuk mendengarkan keterangan 2 ahli yang diajukan oleh pemohon. Ditunda Rabu 12 April 2023 pukul 10 WIB. Rabu 12 April 2023. Ini 12. Iya. Rabu 12 April minggu depan. Iya. Rabu 12 April minggu depan pukul 10 WIB mendengarkan keterangan 2 ahli pemohon sebagaimana ketentuan daftar ahli dan kurikulum vitae-nya sudah diserahkan selambat-lambatnya 2 hari menjelang penyelenggaraan sidang pleno. Paham ya? Oke. Baik yang mulia. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti sidang kita hari ini dengan tertib, dan kami mohon maaf juga tadi kalau ada gangguan sound system ya. Itu kesalahan teknis yang harusnya bisa kita maafkan. Apalagi ini sekarang bulan puasa, memberi maaf itu dapat pahala juga. Ada cukup Pak? Cukup. Prof? Cukup. Dengan demikian sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli untuk perkara 114 tahun 2022 dinyatakan selesai, sidang ditutup.